Tidak ada selembar daun pun yang bisa jatuh ke bumi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini dipertemukan. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa sehat. Sebab bukan mustahil di antara kita hari ini barangkali kita bisa bertemu. Esok lusa di antara kita tidak bisa saling bertemu. Semuanya karena Allah. Oleh karenanya, andaikan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menikmati kehidupan ini, menghirup udara yang bebas, yang luar biasa segarnya untuk kita semua, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita sekalian di dalam surah yang ke-60 Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan bahwa di dalam diri Ibrahim itu ada teladan yang baik untuk kehidupan kita. Saudara sekalian, kita sangat mengenal bahwa Nabi Allah Ibrahim adalah seorang yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena keimanannya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketaatannya. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama berjuang sekuat kemampuan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan masalah syukur, ada dua hal yang barangkali ingin kami sampaikan. Yang pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian. Apa yang harus kita lakukan dengan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dalam sebuah peristiwa ditegur oleh istri Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau adalah seorang yang disayang oleh Allah. Dosa-dosa engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal saleh engkau begitu banyaknya. Namun mengapa engkau masih juga melaksanakan ibadah sampai bengkak kaki engkau dalam menjalankan ibadah salat?" Lalu Rasul menjawab, "Wahai istriku, bukankah aku akan bangga? Bukankah aku akan senang? Akan bahagia manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menilai aku sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Abdan syakur adalah cita-cita yang diharapkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW dengan ibadah sholat. Oleh karenanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meneguhkan keyakinan kita bahwa sholat adalah wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perbaiki sholat kita. Yang pertama, jangan lupa siapkan handphone kita untuk bisa memberitahu kita bahwa sebentar lagi sholat. Jangan biarkan muadzin siap terlebih dahulu sebelum kita siap. Oleh karenanya, saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri manakala zuhur tiba, kita sudah siap terlebih dahulu. Asar tiba, kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah salat asar. Maghrib pun demikian, kita sudah siap sebelum maghrib datang. Isya dan demikian pula dengan subuh, hendaklah kita lebih siap sebelum datang subuh menghampiri kita. Itu diantara adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah sholat. Rasulullah mencontohkan kepada kita sekalian perhatiannya begitu besar terhadap sholat.
Lalu apa manfaatnya kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat itu? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sekalian di dalam sejumlah ayat. Rasul menyampaikan kepada kita sekalian di dalam sejumlah hadis mengenai masalah syukur dengan sholat itu. Satu di antaranya adalah siapapun yang melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya, maka rezekinya akan dimudahkan. Jadi syukur menggunakan ibadah sholat kita, maka rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita bersyukur kepada sama manusia. Dan syukur kepada sama manusia itu yang pertama adalah syukur kepada orang tua. Karena beliaulah kita bisa hadir di muka bumi ini. Melalui perjalanan hidup dengan beliaulah maka kita semua sekarang bisa ada seperti ini. Ada satu lembar sejarah kehidupan kita sejak kita dalam kandungan sampai kita dia lahirkan. Sejak lahir kita 2 tahun bersama dengan ibunda kita. Dan oleh karenanya dalam sejarah kehidupan kita ada jasa orang lain yang tidak bisa kita lupakan, yaitu orang tua kita. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, dalam bahasa para ulama menyatakan bahwa di muka bumi ini tidak ada sejengkal langkah pun yang bisa dilangkahkan di muka bumi ini yang bisa dinikmati sebagai lahan kebahagiaan hidup oleh seorang anak manusia kecuali kalau orang tuanya bahagia. Oleh karenanya, kalau kita ingin hidup bahagia, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki salat kita. Yang kedua, bersyukur kepada sama manusia. Awali dari bersyukur kepada kedua orang tua kita. Karena dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan sekalian, jika hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan COVID-19, semuanya jangan lupa tidak ada yang bisa bergerak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa para ulama, tidak ada selembar daun pun yang bisa jatuh ke bumi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ganasnya COVID-19, mari kita berusaha berjuang keras sebisa yang kita lakukan, ikuti protokol pemerintahan. Tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya kalau Allah tidak izinkan, maka kita tidak akan pernah bisa tersentuh oleh yang namanya COVID-19. Oleh karenanya, silakan dan mari kita bersama-sama tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan yang ada. Namun yang paling utama adalah dekati Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, yang mengendalikan COVID-19 tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, memperbaiki salat, yang pandai bersyukur dengan berbuat bakti kepada orang tua kita, dan setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.